Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dahsyat, luar biasa, dan saya percaya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Dan pagi hari ini, saudara, kita masih akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Kalau 2 hari yang lalu kita sudah sama-sama mendengar bagaimana supaya kita menjadi umat Tuhan yang mengenal Allah, dan kemarin kita juga sudah sama-sama belajar bagaimana supaya kita menjadi umat Tuhan yang dikenal Allah. Itu 2 hal yang tidak bisa terpisahkan antara mengenal dan dikenal. Dan orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Jadi ada saling memahami, saling mengenal. Dan kata mengenal itu berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-23, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan tidak tahu siapa kita. Justru karena dia sangat tahu. Tapi kata aku tidak pernah mengenal kamu, itu artinya aku tidak punya hubungan yang benar dengan kamu. Aku tidak punya hubungan yang sesungguhnya. Dan ingat, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, hubungan yang dimaksud dengan mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan itu adalah hubungan yang didorong, hubungan yang ditandai dengan cinta. Ya, hubungan yang didorong, didasari dengan cinta. Tapi ini cinta berbeda, saudara. Cinta dari seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Cinta antara seorang mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Jadi kita harus sampai kepada puncak dari cinta itu. Wow, haleluya. Jadi kata aku tidak pernah mengenal kamu, artinya, saudara, aku tidak pernah merasakan ada cinta yang terus bertumbuh, bahkan sampai kepada puncak cinta dari kamu ke aku. Itu lebih sederhananya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau cinta Tuhan kepada kita, itu nggak perlu diragukan lagi, saudaraku. Ya, dia telah buktikan dengan mati mengenaskan di atas kayu salib. Itu sempurna sudah. Korbannya sempurna buat saya dan saudara. Tapi setelah kita menerima korbannya, apakah kita juga mau korban kepada kita? Nah, saya mau beritahu bahwa cinta kita kepada Tuhan harus kita buktikan dengan kerelaan kita berkorban kepada Tuhan. Saudara tidak bisa bilang cinta tanpa pengorbanan. Karena Alkitab jelas berkata cinta itu kalau nggak disertai pengorbanan bukanlah cinta sejati. Bahkan kita tahu, saudaraku, kasih agape itu adalah kasih atau cinta tanpa syarat yang harus kita berikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Yang tidak memiliki syarat untuk dicintai. Tapi harus dicintai. Karena memang yang mencintai itu adalah cinta itu sendiri. Itulah Tuhan. Aha, itu dalam ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu dalam, saudaraku. Ya, jadi karena begitu besar cinta Tuhan akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah merelakan anaknya, mengorbankan anaknya. Ia mati di kayu salib. Jadi cinta kasih itu harus ditandai dengan korban. Jadi sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita iring Tuhan selama ini. Korban apa? Korban apa yang kita telah kerjakan, yang kita telah perbuat sebagai tanda cinta kita pada Tuhan? Beda ya. Korban karena tanda cinta. Tuhan itu senang kalau kita korban karena cinta. Melakukan firman-Nya karena cinta. Dan kalau semua sudah didasari cinta,
Inilah yang memikat hati Tuhan. Inilah yang menarik hati Tuhan. Kalau kita datang padanya karena cinta, beda ya. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, itu bukan karena cinta, tapi karena kepentingan. Haleluya, betul nggak nih? Karena kepentingan. Ya, betul saudara. Mari coba kita lihat dulu dalam kitab Yohanes pasalnya yang kedua. Kitab Yohanes pasalnya yang kedua, ya, kita mulai dari ayatnya yang ke-23. Kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Ya, kita baca bersama-sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Keren ya, ada kegerakan nih. Ada kebangunan rohani nih. Banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Lalu ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Wow. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang percaya. Sudah percaya, tapi nggak bisa dipercaya. Ini terjadi di Yohanes pasal 2. Dan bukan sedikit orang, tapi banyak orang percaya dalam namanya. Ayat 23. Tetapi ternyata mereka datang percaya pada Tuhan, itu hanya karena tertarik mujizat saja. Hanya karena ada kepentingan, ada kebutuhan mereka yang mereka temukan, tetapi bukan rohani. Hanya mentok-mentoknya di dalam kebutuhan jasmani. Makanya sangat berbahaya kalau dalam ibadah kita datang hanya karena mengharapkan supaya Tuhan menjawab doa kita tentang segala pergumulan kita. Memang bagus saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita datang menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai mentok-mentoknya, saudara, kita datangi Tuhan hanya karena kepentingan. Jangan hanya karena kepentingan. Kalaupun di awal karena kepentingan kita datang pada Tuhan dan kita ngalami kebaikan Tuhan, Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun tadinya kita datang hanya karena ingin mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tapi sudah tahu yang Tuhan inginkan setelah engkau mendapatkan apa yang kau butuhkan. Tuhan mau hati kita tertarik pada Tuhan. Sama dong, saudara. Gak usah jauh-jauh ya. Kita kalau punya binatang peliharaan, saudara. Orang yang sering kasih makan, contohnya anjing. Dari keluarga kita yang sering kasih makan si anjing ini, saudara, akan membuat si anjing ini jauh lebih mendengar orang yang sering memberikan dia makan. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya ngalami sendiri, saudaraku. Di komplek pastori kami ini, saudara, ada anjing kami. Saya nggak pernah kasih makan, jujur. Ya, tapi yang kasih makan adalah pelayan-pelayan. Ada beberapa pelayan yang memang mereka memang sangat cinta anjing, tapi tidak melebihi cinta mereka kepada Tuhan tentunya. Dan mereka senang merawatnya, memandikannya, saudaraku. Ya, dan saya melihat kemana orang itu diikutin dan dijilat apa segala macam. Begitu dipanggil, datang saudara. Tapi giliran saya yang panggil, dicuekin saudaraku. Padahal saya yang menjadi tuan rumah utama, ya, yang kelihatan.
Tuan rumah yang paling inti adalah Tuhan Yesus, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, nah dalam hatiku gini, ini si anjing nggak tahu siapa sebenarnya, ya, yang menjadi tuan rumah yang sebenarnya di sini. Cuma ya itu tadi, anjing saja tahu membalas kasih daripada orang yang sudah sering berbuat baik padanya. Anjing saja tahu. Nah, tahu nggak yang Tuhan harapkan apa? Ketika kita mengalami kebaikannya, hati kita tertarik padanya. Kita mulai memberikan hati padanya. Dan ada ketertarikan hati kita. Makin kita melihat kebaikannya diberikan, dinyatakan dalam hidup kita, harusnya kita makin terpesona bagi dia. Jangan seperti orang Israel di dalam Yesaya pasal yang pertama, saudara. Ya, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ya, firman Tuhan berkata, saudara, ya, lembu mengenal pemiliknya. Ya, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Mari kita buka, saudaraku, di dalam ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal pertama, ayat yang ketiga. Berkata begini, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Berarti lembu lebih baik dari orang Israel pada waktu itu. Jadi, listen saudara, kalau kita jadi orang percaya, tidak bisa dipercaya Tuhan, lembu masih lebih baik dari kita. Binatang lebih baik dari kita di pemandangan Tuhan. Pantas Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam ayatnya yang ke-23. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Kamu pembuat kejahatan. Sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Tapi masih belum melekat hatimu kepada Tuhan. Kau tidak mengejar dia sebagaimana semestinya. Seperti yang kita sudah bahas di dalam Amsal pasal 2. Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Mengejar Tuhan seperti mengejar perak dan harta terpendam. Mencondongkan hati kita pada dia. Itu dalam. Saya ini sudah gembala 25 tahun, saudara. Dalam pelayanan selama 25 tahun, saya melihat banyak keajaiban yang Tuhan perbuat pada umat Tuhan. Dan saya sangat sedih melihat banyak umat Tuhan setelah mereka menerima banyak berkat Tuhan, keajaiban Tuhan. Bukannya semakin cinta Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan. Ironisnya, setelah mereka semakin diberkati, justru mereka semakin tidak punya waktu bagi Tuhan. Terlalu. Saya katakan terlalu, saudara. Makanya tadi dalam Yohanes pasal 2. Walaupun banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tidak perlu ada orang yang memberitahukan kepada Tuhan tentang seseorang dan apa yang ada di hatinya kepada Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu dalam ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada di dalam hatimu dan saya, itu yang menjadi ukurannya. Bukan knowledge-mu, bukan pengetahuanmu. Bukan seberapa lama engkau sudah ikut Tuhan. Dan sudah berapa sekolah teologi dan lulus dengan nilai berapa. Nilai bagaimana engkau dari sana. Tuhan gak tertarik itu. Yang Tuhan tertarik dari saudara dan saya adalah sikap hati. Kita harus berdoa, kiranya Tuhan pulihkan hati kita. Setelah kita jadi orang percaya,
Bahkan setelah kita jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pemberita kebenaran. Bagaimana sikap hati kita? Setelah kita diberkati, bagaimana sikap hati kita? Ini yang Tuhan wanti-wanti kepada orang Israel. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berkata apa? Supaya kamu jangan berlaku busuk setelah kamu menginjak tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu. Jangan membanggakan jasa-jasamu. Ingat bahwa kamu sesungguhnya adalah kaum pemberontak. Dan kalaupun kamu sampai ke sana, karena Tuhan hanya ingin memperlihatkan kasih, keagungan, dan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa. Bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup manusia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa penuh atas dunia ini. Jadi kalau Tuhan berkemurahan bagi kita, itu karena memang Tuhan mau memperkenalkan dirinya Tuhan yang maha kasih dan Tuhan yang maha baik. Sekali lagi saya berdoa, kita kiranya Tuhan berikan hati yang benar. Tuhan berikan hati yang baru. Dan semakin hari semakin baru. Semakin mencintai Tuhan. Bahkan sampai kepada puncak cinta itu. Oh, apalagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di zaman, di masa yang semakin gelap ini. Firman Tuhan berkata, hari sudah mulai malam. Karena ini hari sudah mulai malam, ini gambaran saudara, bahwa kegelapan sedang menguasai dunia ini lebih pekat lagi. Ini artinya kita sedang berada di masa-masa permulaan penderitaan. Dan ini akan terus meningkat. Karena di Alkitab jelas, ketika kita baca mulai dari Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal 7, pasal 9, pasal 11, pasal 15, 16, saudaraku. Ada 7 meterai yang dibuka oleh Tuhan. Dan setelah 7 meterai ada 7 sangkakala lagi. Dan setelah 7 sangkakala ada 7 cawan murka Allah. Saudara, itu semua adalah bicara tentang hukuman, bencana yang akan terjadi, bicara tentang hari sudah mulai malam. Ini yang terjadi sekarang di zaman kita ini. Makanya kedatangan Yesus kali yang kedua kali. Sekali lagi, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-6. Pada waktu tengah malam. Pada waktu tengah malam. Terdengarlah suara berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Di ayat lain Yesus berkata, hari sudah mulai malam. Nah kalau kita sekarang sudah mulai memasuki hari yang sudah mulai malam, berarti tinggal berapa jam lagi supaya menjadi tengah malam. Dan Yesus datang kapan? Waktu tengah malam. Tengah malam itu jam berapa? Biasanya jam 12 kan gitu ya. Ya ke jam 1 udah mulai dini hari ya. Puncaknya itu jam 12. Artinya puncak kegelapan. Puncak kejahatan. Ini yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 12. Saudara. Ya, ini yang dikatakan di Wahyu pasal 12. Bahwa naga merah padam itu muncul dengan kepala 7, tanduk 10, dan mahkotanya 7. Naganya merah padam, kepalanya 7, tanduknya 10, mahkotanya 7. Ini kan bicara musuh kebenaran. Si iblis setan, si antikris. Angka 7 itu angka sempurna, saudara. Jadi kalau dikatakan kepalanya 7, ini berarti ini puncak dari kesempurnaan kejahatan.
Karena kata kepala itu bicara tentang power, kekuasaan. Jadi kalau dikatakan berkepala 7, tanduk 10, genap semua, sempurna genap. Mahkotanya pun 7. Makanya corona disebut berasal dari kata crown, ya kan? Artinya mahkota. Ini sudah saya sebut, ini kalau satu mahkota saja sudah geger dunia. Bagaimana kalau yang 6 lagi nanti muncul? Ini istilahnya baru satu kepala saja. Nah, kalau kita lihat ini di Wahyu pasal 13, salah satu dari kepala-kepala dari tanduk-tanduknya itu luka parah, saudaraku. Coba kita lihat sebentar dalam Wahyu pasal yang ke-13. Haleluya. Nah, saudara, dalam ayatnya yang ke-3, firman Tuhan berkata begini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka, yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Ini baru salah satu dari kepalanya luka. Tadi dikatakan kepalanya 7, mahkotanya 7. Dan tanduknya, ya, kepalanya, berkepala 7 dan mahkotanya 7. Tanduknya 10, saudara, dalam Wahyu pasal 12. Lalu dalam ayat yang ketiga dikatakan salah satu daripada kepalanya itu kena luka. Satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Apakah itu sekarang corona ini? Kita lihat. Nanti akan semakin terbuka, saudaraku. Lalu apa yang terjadi tiba-tiba? Tanduknya itu, kepalanya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Dan sekarang kan, dunia kan lagi kalut. Kalau ayat 3 ini, kita bisa terjemahkan, corona akan selesai. Tetapi yang membuat vaksin antivirus ini, penemunya, itu akan membuat seluruh dunia heran. Dan ternyata menurut ayat ini, ternyata yang menemukan vaksinnya itu istilahnya adalah manusia binatang. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, saudara, mulai dari ayat yang ke-17, dan tidak seorang pun yang membeli atau menjual, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Dan dalam ayat yang ke-16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin. Si corona kan nggak peduli, lu mau kaya, lu mau miskin, lu mau kecil, lu mau besar, kena dihajar, saudara. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Hari-hari ini kita sering dengar istilah bahwa sudah ada rumors, ya, bahwa ada chip yang akan dikenakan kepada tangan orang sebagai solusi untuk kita bebas dari virus. Tapi Alkitab berkata, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah manusia binatang. Karena dalam ayat 18, ini antikris. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu,
Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. 666. Bilangan binatang. Bilangan seorang manusia. Jadi binatang dan manusia. Jadi manusia binatang. Siapa manusia binatang itu? Itulah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tadi dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, di dalam ayatnya yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Setelah saudara dan saya jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, sudah di level mana pengenalan kita akan Tuhan? Kita mungkin akan dengan mudah berkata, oh saya masuk sudah level mempelai. Kalau saudara dan saya sudah masuk level mempelai, itu berarti saya dan saudara, nanti saya akan tunjukkan. Hehehe. Ya, kalau kita sudah masuk kepada level mempelai, mengenal Tuhan, itu bukan karena kau sudah fellowship di komunitas hamba-hamba Tuhan yang tiap detik ngomong mempelai. Kalau nggak ngomong mempelai, haram. Ada, saya kenal begitu saudaraku yang dekat oleh Tuhan. Ya, ada, saya kenal begitu ya. Haleluya. Pokoknya kalau nggak ngomong mempelai, gitu. Walaupun manusianya lebih busuk dari si busuk. Ini langsung telak-telak aja deh. Haleluya. Ya, ayat 3 sekali lagi saudara. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Keledai loh. Ini binatang haram. Tetapi umatku tidak memahaminya. Umatku tidak memahaminya. Kenapa enggak paham? Ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa. Kaum yang syarat dengan kesalahan. Keturunan yang jahat-jahat. Anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan. Menista yang maha kudus Allah Israel. Dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Jadi kalau kita nggak kenal Tuhan, lihat saya, ini penting. Kalau kita nggak kenal Tuhan, dalam pengenalan yang semakin meningkat, dalam pengenalan di tingkat dewasa secara rohani, murtad saudara akan kena pukul. Dan pukulannya adalah malapetaka yang akan terjadi ini semua. Makanya saya dan saudara, tidak ada pilihan lain. Kita harus bertumbuh di dalam Dia. Kita harus menjadi umat yang mengenal Tuhan. Jangan sampai saudaraku, kita kalau sudah mengenal Tuhan dengan benar, saudara, kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Karena apa? Hati kita datang padanya. Karena apa? Sekarang kita karena mengaguminya. Tuhan paling senang kalau orang datang menghampirinya. Karena tidak lagi hanya karena ada kepentingan. Karena ada kebutuhan. Tapi karena ada kekaguman pada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amen. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan mengingini ada hati yang mengaguminya dari kita kepadanya. Ada hati yang mengaguminya. Yang jadi pertanyaannya, seberapa kagum sudah engkau sama Tuhan? Seberapa butuh kita sudah sama Tuhan? Pribadinya, bukan berkatnya, tapi pribadinya. Kita sanggup gak berkata, Tuhan, kau bisa ambil semua berkat-Mu daripadaku. Tapi satu yang tidak bisa kau ambil, Roh-Mu. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Please. Semua kau ambil, silakan. Jabatan terserah. Harta terserah. Tidak ada lagi yang kuingini selain dari Engkau. Bahkan andai kata pun aku ke surga, aku hanya ingin bertemu Engkau. Bukan hanya supaya aku tidak masuk neraka, tapi aku ingin bersamamu. Dan kalau Engkau tidak ada, surga bukan tujuanku. Ini andai kata, ini andai. Jangan diplesetin saudaraku ya. Andai kata engkau lagi keluar dari surga, aku akan mencarimu. Bukan ke surga kalau engkau lagi andai kata. Andai. Jadi ada hati yang memang mengingini Tuhan lebih dari yang lain. Itu dalam loh. Dan saya mau beritahu, itu enggak pekerjaan sehari. Dan itu sudah dimulai dari awal kita lahir baru. Dan terus meningkat. Sampai kita rela melepas apapun demi Dia. Dan kalau kita sudah sampai di sini, kita nggak akan pernah takut kehilangan apapun. Saya mau beritahu saudara, ada banyak pendeta takut menyampaikan kebenaran. Karena nanti jemaat pindah gereja. Kalau aku dari dulu, lebih baik jemaat pindah gereja
dari penggembalaan saya kalau memang hatinya tidak tertarik pada kebenaran. Bahkan saya berdoa, Tuhan, halau jemaat-jemaat yang tidak cinta firman-Mu dari penggembalaan yang saya gembalakan. Ini untuk para pendeta. Kalau engkau lebih mengejar kuantitas bukan kualitas, Tuhan gak akan pernah kenal kau. Kau kejahatan, itu kejahatan. Sekarang banyak gereja mengejar kuantitas, jumlah. Dan mereka gak peduli apakah orang ini sudah mendengar pengajaran yang benar. Gak peduli. Yang penting jumlahnya banyak, persembahannya banyak, supaya lebih dikenal orang. Itu kejahatan. Itu kejahatan. Itu yang dikatakan di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kami sudah mengadakan mukjizat demi nama-Mu. Kami sudah mengusir setan demi nama-Mu. Dan bernubuat demi nama-Mu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Sebab apa? Yang kau inginkan bukan diriku, tapi berkat-Ku. Ini bahaya. Kita bisa dipercaya Tuhan kuasa. Tetapi kalau saudara, hanya berkat itu yang kita cari. Bukan pribadinya. Bukan mengingininya lebih dari apapun. Ini bahaya. Ini kejahatan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Menyeramkan. Kalau sampai kita ditolak pada akhirnya. Sekarang Tuhan belum terus terang. Nanti dia baru terus terang. Sekarang kita masih bisa berkelit. Dan Tuhan juga kiranya menolong saya. Agar didapati berkenan di hatinya. Saya pun sampai hari ini masih berjuang. Mencintai Tuhan. Karena untuk mencintainya harus rela melepas. Jangan ngomong cinta Tuhan kalau engkau belum bisa melepas apapun. Termasuk berkat-berkatnya. Kalau kau masih lebih cinta organisasimu daripada pribadi Tuhan, jangan bicara mempelai. Kau bukan orang yang dicari Tuhan. Kau bukan gereja yang akan dijemput pada waktu dia datang di tengah malam seperti Matius pasal 25. Kalau engkau hanya lebih cinta kepada berkatnya, itu lebih parah lagi. Saya suka pujian yang berkata begini. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku lupa saya liriknya itu. Melainkan diri-Mu, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu. Yang ku rindu hanya diri-Mu. Pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu
sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembah. Haleluya. Wow. Dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Dalamnya bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, tetapi pribadi-Mu. Ini cinta tingkat tinggi. Ini cinta mempelai. Ini cinta yang dewasa. Anak kita yang baru lahir juga mencintai kita loh. Anak kita yang sudah umur 5 tahun, 10 tahun juga cinta kita loh. Tapi beda. Kalau dia makin dewasa, saudara, apalagi kalau dia sudah punya cinta kepada lawan jenis, itu beda. Nah ini bicara hubungan. Jadi kalau kita dikatakan anak Tuhan, itu bicara hubungan. Kita dikatakan sahabat Tuhan juga bicara hubungan. Kita juga dikatakan bagaikan ranting dan dia adalah pokok anggur yang benar, juga bicara hubungan. Dan kalau dia kembali berkata, aku menjadikan engkau istriku dalam kebenaran, dalam kasih setia, kasih sayang, dalam Hosea pasal 2, 18-19. Itu juga bicara hubungan, dan itulah puncak daripada hubungan itu. Hubungan mempelai. Karena tidak ada puncak dari hubungan itu, nggak ada lagi di atas mempelai, nggak ada lagi. Jadi puncak dari cinta itu adalah cinta mempelai. Dan kita nggak boleh hanya jago soal berteori tentang mempelai, tapi kita harus sudah sampai kepada hati yang meluap mencintai Tuhan. Wow. One spirit. Satu roh dengan Tuhan. Menyatu rohnya. Seperti penyatuan suami dan istri. Jadi ada penyatuan. Penyatuan dalam dorongan dan dasar cinta yang dalam.